Kekerasan yang terjadi sekarang ini merupakan suatu tindakan perilaku manusia yang bersifat verbal atau fisik, yang mengisyaratkan tindakan atau perilaku seseorang yang mengarah ke arah seksual, yang menjadikan korban tersebut menjadi tidak nyaman dan tersinggung, sehingga akan menjadikan kondisi tersebut juga tidak nyaman bagi korban. Yang dapat dilihat itu anak akan susah tidur dan mimpi buruk, dan juga anak akan susah dalam mengendalikan emosinya, anak akan tertutup dan menyendiri, anak akan lebih merasa tidak nyaman atau sedih, juga sering melamun. Ada dampak fisik dan juga dampak psikisnya. Dampak fisik yang meliputi area genital pada anak tersebut akan mengalami kerusakan, dan kemungkinan juga terjadi kehamilan jika anak sudah mengalami haid, dan juga anak akan tertular penyakit yang bahaya seperti HIV. Dan juga dampak psikisnya itu anak akan menjadi trauma, anak akan menjadi stres, anak akan lebih merasa cemas setelah masalah seksual tersebut. Ajarkan pada anak untuk area mana yang boleh dipegang dan area mana yang tidak boleh dipegang. Ketika ada orang asing yang mencurigakan, sebaiknya anak segera meminta bantuan. Kemudian ada aturan perlindungan hukum tentang perlindungan anak yang ada pada pasal 35 tahun 2014 yang berisi tentang bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual akan dipenjara selama 15 tahun. Dan bagi korban yang berat yang ada pada pasal 17 ayat 2 nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, sebagai korban akan dilindungi dan akan dirahasiakan identitasnya dan tanpa ada pemberitaan media massa. Yang pertama, pulihkan kembali kondisi fisiknya terlebih dahulu. Kalau masalah perasaan, seiring berjalannya waktu dan juga terapi yang sudah dijalankan, anak akan setelah terapi tersebut dilakukan, anak akan juga lebih baik lagi. Terus yang kedua, kembalikan situasi senetral mungkin. Jadi jangan biarkan anak tersebut itu mengalami ketidaknyamanan saat kondisi tersebut. Dalam arti, biarkan anak tetap bergaul dengan siapa saja tanpa ada batasan. Terus yang ketiga, lakukan dialog secara lebih seringlah berdialog kepada anak tersebut, dan jangan menanyakan kondisi tersebut, bagaimana kok bisa terjadi, jangan, tapi tanyakan lebih ke keadaannya, bagian mana yang dirasakan, ada yang sakit atau tidak. Terus kemudian kalau jika ada gangguan yang mengarah ke psikologi anak, dapat diarahkan untuk pergi ke psikolog, kepada ahli psikolog anak. Apakah anak mengalami gangguan psikolog seperti anak, misalkan psikolognya anak akan lebih depresi atau trauma, itu lebih konsultasi lagi kepada ahli psikolog.